Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua beragam kenikmatan. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasmani kita. Nikmat diberikan waktu luang untuk bisa mendatangi kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat, dan diberikan rasa aman di tempat tinggal sekitar kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia dan istiqamah mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu amalan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, besar sekali ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji, bendera yang mana penerima panji tersebut merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh apabila ada seorang yang mendapatkan hidayah melalui perantara dirimu, maka hal itu jauh lebih baik bagimu daripada seekor unta merah. Yang mana kata para ulama, unta merah merupakan lambang harta terbaik bagi kaum Arab saat itu. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Berdakwah merupakan perkara yang penting, merupakan jalannya para nabi dan rasul. Maka ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam berdakwah ada rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi mereka para juru dakwah. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala
itu bisa dilakukan atau kesempatannya terbuka lebar bagi siapa saja bisa melakukannya, dan berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tidak harus melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui masjid-masjid dengan mengadakan pengajian-pengajian secara khusus. Tidak mesti harus mengajar di kelas-kelas. Setiap orang bisa berdakwah dalam kesehariannya, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Ikhwatal kiram, ma'azani Allah wa iyyakum. Bahkan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia itu jauh lebih berguna, lebih diikuti oleh masyarakat di sekitaran kita. Ikhwatal kiram, ma'azani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena berkat rahmat dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, linta lahum, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka apabila engkau berhati kasar atau berperangai kasar, maka sungguh mereka akan berpaling dari sisimu, wahai Nabi Muhammad. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Supaya maksud dan tujuan dari mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala tercapai, maka ada rambu-rambu yang harus ditaati, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh bagi para juru dakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan jalannya para nabi dan rasul, yang mana bagi mereka para juru dakwah yang mereka memfokuskan diri atau memberikan perhatian kepada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah menempuh jalannya para nabi dan rasul. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ini, ketika beliau mengomentari kalimat ala basirah, di atas pengetahuan, maka ada 3 rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi para juru dakwah. Yang pertama, ala basiratin fi ma yad'u ilaihi. Dia hendaknya di atas basirah, di atas pengetahuan, fi ma yad'u ilaihi, terhadap materi yang akan dia dakwahkan kepada audiensnya. Maka ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, bagi seorang yang ingin berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengilmui apa yang akan dia sampaikan. Ketika dia berbicara tentang masalah akidah, maka dia harus mengetahui tentang ilmu akidah. Ketika dia ingin berbicara tentang masalah fikih, maka dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Ketika dia ingin berbicara tentang masalah hadis, maka dia harus mengetahui apa yang terkandung, apa yang terdapat dalam hadis tersebut. Jangan sampai apa yang dia sampaikan merupakan perkara yang menyesatkan. Kalau seandainya dirinya saja yang sesat, itu tidaklah berdampak besar. Namun apabila dia menyampaikan sesuatu ternyata berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu dampaknya akan jauh lebih besar. Dhalun mudil. Bukan saja dirinya saja yang sesat, namun dia akan menyesatkan orang lain. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengaitkan balighu anni, sampaikan dariku. Berarti yang disampaikan, yang didakwahkan kepada manusia agar kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, haruslah yang bersumber dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai yang dia sampaikan adalah anggapan-anggapan baik menurut dirinya, namun tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Rambu yang kedua,
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ala basiratin fi halil mad'u. Hendaknya seorang juru dakwah dia di atas basirah, di atas pengetahuan, fi halil mad'u, tentang kondisi audiens dakwah yang akan dia dakwahi. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, ini juga merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang juru dakwah. Dia harus mengetahui siapa orang yang akan dia dakwahi, siapa mereka yang akan dia dakwahi. Karena setiap orang berbeda-beda kondisinya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, seorang guru terbaik yang ada di muka bumi ini. Ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah SAW menyesuaikan dengan kondisi sang penanya tersebut. Bukan berarti Rasulullah SAW menyesuaikan dengan keinginan sang penanya. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum seorang suami mencium istrinya di siang hari ketika berpuasa. Saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh dua orang. Orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW hukum seorang laki-laki mencium istrinya, apakah boleh atau tidak? Orang yang pertama, Rasulullah SAW mengizinkannya. Kemudian ada orang yang kedua bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama, namun Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Ternyata orang yang pertama bertanya tadi diizinkan oleh Rasulullah SAW karena dia merupakan orang yang sudah berumur, sudah bisa mengekang syahwatnya, hawa nafsunya, sehingga tidak dikhawatirkan akan batal dari puasanya. Adapun orang yang kedua, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mencium istrinya di siang hari ketika berpuasa Ramadan, Rasulullah SAW melarang karena orang yang kedua ini merupakan seorang pemuda yang masih sangat kuat syahwatnya, khawatir ketika diizinkan dia akan terjerumus kepada jurang yang menjerumuskan dia batal puasanya, yang hingga akhirnya dia harus membayar kafarat. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW menjawab dengan kondisi sang penanya tersebut. Ketika Rasulullah SAW ditanya, sini, ya Rasulullah, wasiatilah aku. Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Walaupun orang tersebut bertanya terus, wasiatilah aku, maka Rasulullah SAW dengan jawaban yang sama menjawabnya, jangan engkau marah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, laula anna qaumiki hadithu ahdin bi kufrin. Kalaulah bukan karena kaummu, wahai Aisyah, maksudnya para penduduk Mekah yang saat itu baru awal-awal masuk Islam, mereka masih belum kuat akidah mereka, keyakinan mereka. Lahadamtul Ka'bah, sungguh aku akan hancurkan Ka'bah. Kemudian aku akan bangun Ka'bah tersebut dan aku akan jadikan Ka'bah tersebut memiliki dua pintu. Satu pintu yang mana manusia masuk darinya, dan satu pintu lagi yang mana manusia keluar darinya. Namun Rasulullah SAW karena kejelian beliau, karena pertimbangan beliau, khawatir kalau Rasulullah SAW menghancurkan Ka'bah, kemudian beliau bangun kembali sebagaimana Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Khawatir mereka yang belum kuat keimanannya, mereka akan kembali murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengurungkan niat tersebut. Inilah ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, kaidah yang kedua, ala basiratin fi halil mad'u. Kita harus jeli memperhatikan bagaimana kondisi audiens dakwah yang akan didakwahi oleh juru dakwah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ala basiratin fi kaifiyati dakwah, di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan tentang tata cara bagaimana berdakwah. Ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum. Tidak setiap dalam dakwah kita harus berkata-kata kasar, atau terus dalam berdakwah kita dengan kata-kata yang lemah. Namun ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum, berdakwah memiliki seninya, tata caranya supaya maksud dan tujuan tercapai. Maka ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melihat momen perlu ditegaskan kepada para sahabatnya, maka beliau menegaskannya. Perlu beliau memarahi para sahabat, Rasulullah SAW memarahi mereka. Kita lihat bagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat Nabi ingin mendatangi Hunain, dalam peperangan Hunain saat itu, yang mana Rasulullah SAW setelah berhasil menaklukkan kota Mekkah, saat itu beliau mendengar bahwasanya
di Taif, kaum Hawazin. Mereka melakukan pergerakan ingin memberontak kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasulullah SAW kumpulkan sekitar 13.000 pasukan saat itu. Dan di antara pasukan Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang Mekah yang baru mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka belum kuat. Saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya melewati sebuah perkampungan, sebuah desa, yang mana mereka adalah kaum musyrikin. Mereka memiliki sebuah pohon sidr yang dikenal dengan Dhatu Anwat. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, berikan kepada kami, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dhatu anwat. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di sana. Tujuannya mungkin supaya kalau berperang mereka akan mendapatkan kemenangan. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Walaupun saat itu dalam kondisi genting, Rasulullah SAW ingin melakukan peperangan, yang tentunya dalam peperangan dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan pasukan. Namun Rasulullah SAW tidak takut kehilangan pasukan, tidak takut kehilangan jumlah pasukan. Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Allahu Akbar, inna hasanan." Allah Maha Besar. Sungguhnya hal itu merupakan sirah, sejarah umat-umat sebelum kalian, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Ismail kepada Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan, berikan kepada kami seorang Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sungguhnya kalian merupakan kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam. Ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia, apabila dibutuhkan untuk berlaku tegas, untuk berlaku keras, maka dibolehkan. Namun ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, semuanya disesuaikan dengan kadar masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib atas kita semuanya mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, beramal. Yang kedua, setelah mengetahui ilmu tersebut, maka ilmu tersebut harus diamalkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa da'watu ilaihi. Setelah mengilmui, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, kemudian hendaknya mendakwahkan ilmu dan amal tersebut kepada orang lain. Dan yang keempat, kata beliau, as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat adalah bersabar ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan ilmu tersebut, dan ketika mendakwahkan ilmu dan amal tersebut. Maka ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, orang yang senantiasa mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara atau kriteria bagi seorang yang, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan ciri orang-orang, ketika menyebutkan bahwasanya manusia ini mereka semuanya dalam keadaan merugi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa saling berwasiat untuk berbuat kebaikan. Maka ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, hendaklah bagi kita semua untuk ambil bagian di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan tadi bahwasanya dakwah itu luas,
bukan hanya dilakukan di atas podium mimbar Jumat saja, bukan hanya terbatas di podium, di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid saja. Kita bisa ambil bagian dengan cara menyebarkan info-info kajian atau artikel-artikel yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Atau tadi kita katakan bahwasanya kita mengajak manusia dengan akhlak yang mulia. Kita berikan contoh kepada mereka dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang berlipat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilal kufara wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.